Selamat datang di Sanggahan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar. 7 falsafah ajaran dari KH Ahmad Dahlan yang dicatat oleh muridnya KHR Hajid. Teks ini kan sering sekali disebut sebagai semacam DNA intelektual di balik seluruh gerakan pembaruan sosial dan keagamaan yang beliau gagas. Betul. Dan saat kita baca lagi, teks yang kelihatannya ringkas ini ternyata memunculkan sebuah tegangan yang menurut saya luar biasa. Pertanyaannya jadi begini, apakah ketujuh falsafah ini sebetulnya sebuah peta jalan yang optimistis? Semacam panduan praktis untuk memperbaiki diri dan masyarakat? Atau jangan-jangan ini lebih merupakan sebuah kritik yang sangat pesimistis terhadap watak dasar manusia yang ternyata penuh kelemahan dan begitu sulit untuk diubah? Tepat sekali. Dan disitulah letak perdebatan kita. Saya akan berargumen bahwa falsafah ini, meskipun bahasanya tajam dan kritis, pada intinya adalah sebuah kerangka kerja yang penuh harapan. Ia bukan cuma mengkritik, tapi juga memberikan solusi yang sangat praktis dan bisa dijalankan. Nah, di sini pandangan kita akan berbeda. Saya justru melihat falsafah ini sebagai cermin yang jujur, tapi hasilnya cenderung suram. Ia seolah menyoroti kelemahan-kelemahan manusia yang begitu mendarah daging, begitu fundamental, sehingga jalan keluar yang ditawarkan pun terasa seperti sebuah perjuangan yang nyaris mustahil. Oke, kalau begitu mari kita mulai dari pandangan saya. Saya melihat 7 falsafah ini seperti resep dari seorang dokter yang hebat. Awalnya memang pahit, karena isinya diagnosis yang belak-belakan tentang penyakit masyarakat. Tapi tujuannya bukan untuk membuat pasien putus asa kan? Tujuannya justru untuk membangun kesadaran, ini loh masalah kita. Sebagai langkah pertama menuju penyembuhan. Buat saya, jantung dari seluruh ajaran ini ada di poin keempat. Manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran, harus bersama-sama menggunakan akal pikirannya. Ini bukan sekedar ajakan, ini adalah panggilan untuk sebuah aksi kolektif yang berbasis nalar. Ini inti dari optimisme Kiai Dahlan. Lalu, gimana caranya? Poin ketujuh memberikan metodenya yang sangat membumi. Belajar dan beramal itu harus sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Artinya, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jadi ini bukan idealisme kosong. Ini panduan lengkap. Diagnosis penyakitnya seperti kesombongan dan taklid buta, lalu tawarkan obatnya, yaitu akal sehat yang digunakan bersama-sama, dan butuh komitmen yang kuat atau istiqomah, artinya konsisten di jalan yang benar kan, untuk akhirnya mencapai peradaban yang lebih baik. Saya paham alur berpikir itu, tapi saya membacanya dengan kacamata yang sama sekali berbeda. Bagi saya, falsafah ini dari awal sudah membangun sebuah fondasi pesimisme yang kokoh. Lihat saja poin kedua, di situ langsung dinyatakan tanpa tedang aling-aling bahwa kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan takabur. Ini bukan sekedar diagnosis awal, ini adalah tesis utama tentang sifat dasar manusia. Terus, poin ketiga langsung memperkuatnya. Kebiasaan yang sudah mendarah daging itu sukar untuk diubah. Dan yang lebih mengerikan, manusia bahkan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga untuk mempertahankan adat istiadat yang mungkin keliru itu. Ini menunjukkan betapa dalamnya irasionalitas kita. Nah, puncaknya ada di poin kelima, yang menurut saya paling menusuk. Di situ dibilang, bahkan ketika manusia tahu mana yang benar, mereka tidak berani melakukannya. Alasannya, khawatir akan terpisah dari teman, komunitas, atau kenyamanan. Artinya, ketakutan sosial lebih kuat daripada panggilan kebenaran. Manusia jadi seperti makhluk yang tak berakal. Lalu gambaran suram ini ditutup oleh poin keenam, di mana para pemimpin yang harusnya jadi teladan justru mempermainkan dan memperalat rakyatnya. Jadi kalau kita rangkai, ini lebih mirip sebuah elegi, sebuah ratapan atas kondisi manusia yang secara fundamental cacat. Ajakan untuk menggunakan akal di tengah semua ini jadi terdengar seperti bisikan di tengah badai. Saya mengerti kenapa Anda sampai pada kesimpulan itu. Tapi coba kita bedah satu persatu. Misalnya soal kekuatan kebiasaan yang Anda sebut tadi. Anda melihat poin ketiga, bahwa adat itu sulit diubah, sebagai bukti pesimisme. Saya justru melihat poin ketujuh, metode sedikit demi sedikit, sebagai jawaban yang sangat cerdas dan realistis untuk masalah di poin ketiga. Kiai Dahlan itu bukan seorang pemimpi yang naif. Beliau sadar betul betapa kuatnya cengkeraman tradisi dan kebiasaan. Justru karena pemahaman yang mendalam itulah, beliau tidak menawarkan revolusi instan yang pasti gagal. Beliau menawarkan evolusi yang sabar,
terukur dan berkelanjutan. Ini bukan tanda kelemahan, ini tanda kearifan. Beliau paham psikologi perubahan. Perubahan yang langgeng itu tidak terjadi dalam semalam. Tapi apakah skala solusinya sebanding dengan skala masalahnya? Di poin ketiga, kekuatan kebiasaan itu digambarkan dengan bahasa yang hiperbolis, mengorbankan jiwa raga. Ini bukan sekedar kebiasaan minum kopi di pagi hari, ini soal identitas yang orang rela mati untuk mempertahankannya. Lalu, solusi yang ditawarkan di poin ketujuh adalah sedikit demi sedikit. Maaf, tapi ini terdengar seperti mencoba memadamkan kebakaran hutan dengan segelas air. Kekuatan irasional yang digambarkan di poin ketiga itu begitu dahsyat, begitu emosional. Sementara solusi yang ditawarkan sangat rasional dan pelan. Saya khawatir sebelum langkah-langkah kecil itu membuahkan hasil, apinya sudah melahap segalanya. Justru penjejaran antara masalah yang raksasa dan solusi yang mini ini yang memperkuat kesan pesimistis saya. Teks ini seolah mengakui, ya masalahnya sebesar ini, dan sejujurnya yang bisa kita lakukan hanya ini. Metafora memadamkan kebakaran hutan dengan segelas air itu sangat kuat. Dan saya paham mengapa Anda melihatnya begitu. Tapi mungkin Kiai Dahlan tidak sedang mencoba memadamkan seluruh hutan sekaligus. Mungkin dia sedang mengajarkan cara membuat sekat bakar atau fire break sedikit demi sedikit, agar apinya tidak menyebar lebih jauh. Ini bukan tentang satu solusi dramatis, tapi tentang strategi pencegahan dan pembendungan yang sabar. Setiap jiwa yang tercerahkan, setiap kelompok kecil yang mulai berpikir, itu adalah sekat bakar baru. Lama-kelamaan api itu akan kehabisan bahan bakar. Jadi ini bukan soal skala, tapi soal strategi. Itu cara pandang yang menarik. Tapi strategi itu pun butuh prasyarat, yaitu orang-orang yang berani memulai. Dan ini membawa kita ke titik pertentangan berikutnya yang menurut saya paling jelas dalam teks ini. Peran akal versus dominasi ketakutan. Silakan, saya justru melihatnya sebagai satu kesatuan yang koheren. Begini seruan di poin keempat untuk bersama-sama menggunakan akal pikirannya itu terdengar sangat ideal. Tapi poin kelima seolah langsung menampar realitasnya. Masalah utamanya ternyata bukan karena manusia tidak punya akal. Masalahnya adalah mereka tidak berani menggunakannya kalau ada risiko sosial. Teksnya sangat eksplisit. Manusia takut terpisah dari apa-apa yang sudah menjadi kesayangannya, entah itu teman, jabatan, atau zona nyaman. Jadi yang dominan itu bukan nalar, tapi emosi purba bernama rasa takut. Takut dikucilkan, takut sendirian. Akal bisa bilang A itu benar, tapi kalau seluruh lingkungan sosial kita bilang B, kebanyakan dari kita akan memilih B sambil diam-diam membenarkan A di dalam hati. Jadi akal itu lumpuh bukan karena kebodohan, tapi karena ketakutan. Ini kan sebuah tragedi ya. Saya rasa Anda melewatkan dua kata kunci yang paling krusial di poin keempat. Bersama-sama dan digolongkan menjadi satu. Kiai Dahlan sangat paham masalah yang Anda sebutkan di poin kelima. Beliau tahu betul bahwa menjadi pemikir kritis sendirian itu berat dan menakutkan. Makanya solusinya bukan sekedar gunakan akalmu, tapi mari kita gunakan akal kita bersama-sama. Aspek kolektif inilah yang menjadi penawar bagi racun ketakutan individu. Beliau seolah berkata, kamu takut terisolasi? Tentu saja. Maka dari itu, jangan berjuang sendirian. Ciptakan komunitasmu sendiri. Sebuah golongan baru yang sama-sama berpegang pada kebenaran berbasis akal. Dengan begitu, rasa takut dikucilkan itu bisa diatasi, karena Anda tidak lagi sendirian. Anda pindah dari satu komunitas ke komunitas lain yang lebih sehat. Ini bukan imbauan moral yang naif, ini adalah sebuah strategi rekayasa sosial. Oke, saya bisa terima logika itu. Membangun komunitas sebagai benteng melawan ketakutan. Tapi ada satu gajah di dalam ruangan yang belum kita bicarakan, kepemimpinan. Siapa yang akan memimpin dan mengorganisir gerakan kolektif ini? Dan disinilah kita menabrak tembok di poin ke-6, yang menurut saya adalah paku terakhir di peti mati interpretasi optimistis. Teks itu bilang kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya. Dan lebih parah lagi, mereka hanya memperalat manusia yang bodoh-bodoh dan lemah. Ini gambaran yang brutal. Jika para pemimpin, elitnya, orang-orang yang punya pengaruh justru menjadi predator bagi rakyatnya sendiri, bagaimana mungkin perubahan dari bawah bisa berhasil? Sistemnya sudah busuk dari puncak. Setiap upaya membangun komunitas berbasis akal seperti yang Anda sebutkan tadi, pasti akan dianggap ancaman, lalu digagalkan atau bahkan lebih buruk, dimanipulasi oleh para pemimpin korup ini untuk kepentingan mereka sendiri. Harapan untuk perubahan sistemik langsung kandas, kan? Tapi apakah kritik itu harus berarti vonis mati? Saya justru melihatnya sebagai pemicu. Tentu, poin ke-6 adalah kritik yang sangat pedas terhadap status quo kepemimpinan pada masanya. Kita tahu konteksnya saat itu.
Tapi ini bukan pernyataan bahwa semua pemimpin akan selamanya seperti itu. Dengan melukiskan potret pemimpin yang gagal, yang memperalat umat bukannya berkorban untuk umat, Kiai Dahlan, yang oleh muridnya dijuluki manusia amal, secara tidak langsung sedang mendefinisikan antitesisnya. Ia sedang menciptakan cetak biru terbalik. Ia menunjukkan seperti apa pemimpin yang buruk, agar kita bisa membayangkan, mendidik, dan membentuk pemimpin yang baik. Falsafah ini, jika kita lihat jejak hidup penulisnya, adalah panggilan untuk regenerasi kepemimpinan. Kritik di poin ke-6 itu bukan akhir dari cerita, melainkan alasan mengapa cerita baru harus dimulai. Ini bukan tentang mengeluhkan kegelapan, tapi tentang menyalakan lilin. Kritik Dahlan ini kan juga abadi. Kita lihat fenomena yang sama hari ini dalam politik atau bahkan dunia korporat, di mana pemimpin lebih mementingkan citra daripada kesejahteraan timnya. Jadi, seruan untuk pemimpin sejati itu selalu relevan. Cuma, itu pan interpretasi Anda. Karena teksnya sendiri tidak mengatakan itu. Teksnya hanya menyajikan sebuah observasi yang dingin dan pahit tentang kebanyakan pemimpin. Tidak ada satu kalimat pun di sana yang menjanjikan lahirnya pemimpin baru. Anda membaca sebuah undangan tersirat, sementara saya membaca sebuah fakta yang menyedihkan tentang realitas kekuasaan. Ini kembali ke inti perdebatan kita. Apakah kita membaca teks ini sebagai sebuah manifesto perubahan atau sebagai sebuah laporan sosiologis yang suram? Saya masih bersandar pada yang kedua. Teks ini menggambarkan lingkaran setan, rakyat terbelenggu adat, takut berubah, dan pemimpinnya justru mengambil keuntungan dari situasi itu. Sulit untuk melihat celah optimisme di sana. Kalau begitu, mari kita coba rangkum posisi kita masing-masing setelah diskusi ini. Bagi saya, 7 falsafah ini tetaplah sebuah panduan yang memberdayakan. Ia jujur, bahkan brutal, dalam mengidentifikasi penyakit kita. Kesombongan, ketakutan, kebiasaan buruk, kepemimpinan korup. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia menawarkan jalan keluar yang konkret dan bisa diusahakan. Akal yang digunakan secara kolektif, perubahan yang dilakukan secara bertahap dan sabar, serta keberanian untuk mengkritik tradisi dan kekuasaan. Ini adalah visi yang menantang, butuh kerja keras, tapi pada dasarnya penuh harapan akan kemungkinan kemajuan. Sedangkan bagi saya, setelah mendengar argumen Anda pun, saya tetap melihat falsafah ini lebih sebagai sebuah pengingat yang membuat kita rendah hati. Sebuah cermin yang menunjukkan betapa besarnya rintangan internal dan eksternal menuju pencerahan sejati. Teks ini, dalam pembacaan saya, menghabiskan lebih banyak energi untuk melukiskan betapa mendarah dagingnya keangkuhan, irasionalitas, dan ketakutan dalam diri manusia. Jalan keluar yang ditawarkan memang ada, saya tidak menyangkalnya. Tapi bobot dan dalamnya deskripsi masalah membuat solusi itu terasa rapuh. Ini adalah teks yang memaksa kita untuk tidak terlalu optimistis secara naif tentang potensi manusia. Saya setuju dengan itu. Teks ini tidak memberi kita jawaban yang menenangkan. Justru sebaliknya, ia meninggalkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam. Seberapa besar sebetulnya peran akal dalam hidup kita? Seberapa kuat kita bisa melawan tekanan sosial? Dan mungkinkah kita menciptakan kepemimpinan yang benar-benar melayani? Falsafah ini tidak lekang oleh waktu, karena pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu kita hadapi. Masih banyak yang bisa kita gali